Jumpa lagi di Review TV, jumpa lagi di segmen Tajam. Kali ini kita akan bahas pertanyaan seputar review kami. Ada dua masukan atau komplain yang ingin kami jawab. Yang pertama adalah kenapa Jagat Review itu tidak membuat saran belanja laptop. Iya, 2020-2021 kita tidak membuatnya ya. Lalu kenapa kok review di Jagat Review itu rasanya terlalu baik? Kok kayak nggak ada produk jeleknya? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kenapa Jagat Review tidak membuat saran belanja laptop selama 2020, 2021, bahkan mungkin awal 2022 juga belum ada saran belanja laptop. Apa yang beda? Kok yang smartphone bisa? Ya, untuk 2021 hingga awal 2022 memang belum bisa karena adanya kelangkaan barang di pasar. Ada banyak produk keren yang layak disarankan, tapi biasanya harganya sudah melambung tinggi karena laku atau sudah hilang dari pasaran. Jadi saran belanja kami itu bisa jadi sia-sia. Nah, karena sekarang dibutuhkan tuh memang sebenarnya adalah membantu mencari apa yang masih bisa dibeli. Bener nggak? Bener nggak? Ya kan? Itu sebabnya kita beberapa kali membuat sesi live berburu laptop bersama teman saya, Gatot ya. Itu si Gatot tuh senior reviewer laptop kami yang udah berkiprah sekitar 14 tahunan nge-review komputer untuk media loh. Media, bukan asal-asalan. Nah, mulai dari untuk majalah, website, hingga sekarang untuk di YouTube juga. Nah, biasanya di acara itu kita akan buka-buka website atau situs belanja untuk cari laptop sesuai dengan kategori yang dibahas. Nah, kita akan bacakan spesifikasinya dan beritahu apakah ini menarik atau kurang menarik. Nah, kalau buat kalian sendiri kira-kira akan cari laptop apa? Di kategori apa? Untuk awal 2022 ini, nanti kita buatkan sesi live berburu laptopnya ya. Oke, yang berikutnya adalah kenapa review produk di Jagat Review tidak pernah terasa kejam atau tidak ada produk jeleknya. Semua produk jadi kelihatan bagus banget. Oke. Saya yakin kalau kalian subscribers udah lama, kalian udah tahu jawabannya apa. Tapi banyak banget yang masih mempertanyakannya ya. Nah gini jawabannya. Pada saat mereview, opini Jagat Review itu tidak mewakili pendapat pribadi karena Jagat Review itu media, bukan perorangan ya. Dan kami membuat video untuk membahas produk itu bukan untuk menghujat produknya. Kalau ada produk yang memang layaknya hanya untuk dihujat saja, umumnya kita akan tolak reviewnya. Buat apa capek-capek nge-review produk yang menurut kami nggak perlu diperhatikan oleh viewers kami sama sekali. Itu jawaban singkatnya ya. Nah, melanjutkan pembahasan mengenai kenapa kami tidak terlihat kejam hingga banyak yang nuduh kami kurang objektif. Perhatikan bahwa kami sebenarnya membuat pembahasan khusus dalam setiap review mengenai hal yang mungkin bisa dianggap sebagai kelemahan sebuah produk. Kami menyebutnya sebagai hal yang perlu diperhatikan. Ya, dalam review ini posisinya biasanya setelah pembahasan harga. Selalu ada gitu ya. Lalu kenapa namanya yang perlu diperhatikan? Bukan ini busuknya produk ini, bukan. Kenapa begitu? Karena hal yang kami bahas itu sebenarnya bisa jadi kekurangan, tapi bisa juga bukan kekurangan. Tergantung kalian siapa, tergantung preferensi penggunanya atau calon pembelinya. Bahkan hal yang dirasa kekurangan buat satu orang mungkin itu jadi kelebihan buat orang yang lainnya. Contoh nih ya, laptop ini pakai layar TN ya, jadi sudut pandang yang terbaiknya tuh hanya tegak lurus doang terhadap muka. Ini buruk untuk kebanyakan orang. Pasti kalian akan bilang, wah ini jelek banget laptop 10 juta kok TN. Tapi banyak kantor yang mencari ini untuk laptop bagi pekerjanya. Kenapa? Karena layar TN ini membuat orang lain sulit mengintip apa yang ditampilkan di layar. Ini bisa menjaga data perusahaan atau privasi penggunanya. Iya enggak? Jadi sebuah kelebihan. Sesuatu yang kita bilang itu buruk jadi kelebihan. Contoh lain, smartphone ini sudah cukup baik untuk pekerjaan sehari-hari, tapi lupakan soal gaming berat di sini ya. PUBG aja pas-pasan, Genshin Impact 10 FPS. Ini buruk untuk mereka yang mau main game. Tapi buat orang tua yang mau anaknya pakai HP untuk belajar dan komunikasi tanpa mudah hanyut dalam ketagihan gaming, ini bisa menjadikan HP yang tadi itu sebagai andalan yang lebih aman. Selain bisa pakai parental control, HP seperti ini akan sulit diandalkan untuk main game kan? Jadi kami menyebutnya hal yang perlu diperhatikan, bukan yang mutlak pasti buruk. Wah, ada beberapa yang memang jadi kelemahan, tapi
pada umumnya itu tidak mutlak. Karena audiens kita tuh bukan hanya satu golongan saja, dan kami adalah media yang bukan mewakili opini pribadi. Kami berusaha memberikan info sebanyak mungkin. Jadi bukan kami tidak tahu ya atau kurang kejam sebetulnya, tapi karena kami berusaha melihat dari kacamata banyak orang, bukan hanya satu sudut pandang pribadi saja. Nah, seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan pada kami, tuliskan di kolom komentar dan nanti kami akan coba jawab dalam segmen tajam berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV.